Bau amis ikan, suara ombak yang tak pernah henti, dan deru motor-motor pengangkut hasil laut adalah irama yang menemani hidupku setiap hari. Namaku Alia, gadis kampung pesisir yang sejak kecil sudah terbiasa mengangkat keranjang ikan bersama ibuku di pasar. Pagi kami selalu diawali dengan tawa, peluh, dan doa yang sederhana. Ibu gak pernah minta kamu jadi orang kaya, nak. Cukup kamu jadi anak baik dan tidak lupa daratan, begitu kata ibu setiap kali kami duduk bersama seusai berdagang. Kami memang bukan keluarga yang kaya, tapi kami cukup. Kami punya cinta, tawa, dan semangat yang tidak akan pernah habis walau uang di kantong hanya cukup untuk membeli nasi dan ikan asin. Hingga suatu hari, aku bertemu Raka, lelaki kota yang saat itu melakukan riset tentang potensi laut di kampungku. Ia berbeda dari lelaki lain. Penampilannya rapi, wajahnya bersih, tutur katanya sopan, dan ia tidak pernah memandang rendah aku atau ibuku. Kamu itu unik, Alia. Wajahmu penuh keteguhan dan keikhlasan, katanya suatu senja saat kami duduk di pinggir dermaga. Aku yang terbiasa dengan cemoohan seperti bau ikan, gadis pasar, atau perempuan amis, tiba-tiba merasa dihargai. Raka membuatku merasa cantik dan berarti. Kami menjalin hubungan diam-diam. Aku takut orang-orang kampung menggunjing, tapi Raka meyakinkan bahwa ia serius padaku. Aku ingin kenalkan kamu ke orang tuaku nanti. Aku ingin kamu jadi pendampingku, Alia, katanya dengan mantap. Dan aku percaya. Selama hampir 2 tahun, Raka rutin datang ke kampung. Kadang hanya sebentar, kadang menginap di penginapan dekat dermaga. Tapi suatu hari, ia tak datang selama 2 bulan penuh. Komunikasi kami renggang. Alasannya sibuk. Aku mencoba mengerti, tapi hatiku mulai resah. Sudahlah, Alia, kalau dia serius, dia pasti kembali, kata ibu sambil menepuk bahuku. Tapi bukan itu yang terjadi. Suatu siang yang terik, kabar mengejutkan datang dari teman Raka yang juga mengenalku. Katanya, Raka menikah diam-diam di kota dengan perempuan bernama Nadine, mantan kekasihnya sewaktu kuliah. Aku nyaris pingsan. Tanganku gemetar. Dadaku sesat. Aku merasa seperti dibuang, seperti ikan busuk yang tak laku di pasar. Dengan penuh keberanian, aku pergi ke kota. Aku ingin kejelasan. Aku ingin mendengar langsung dari Raka. Tapi yang menyambutku justru kejadian yang takkan pernah bisa kulupakan sepanjang hidupku. Ini tamunya Mas Raka ya? Tanya seorang wanita tinggi ramping bergaun merah menyala. Dari aroma parfumnya saja, aku tahu dia bukan orang biasa. Aku mengangguk pelan. Dia tertawa kecil. Aku Nadine, istrinya Raka. Kamu mantannya, ya? Aku tak menjawab, tapi mataku tak bisa menyembunyikan kepedihan. Oh, jadi ini ya cewek bau ikan yang dulu sering diceritain Raka. Nadine berbalik ke arah 2 wanita lain di ruang tamu mewah itu. Gila ya, Mas Raka bisa tahan pacaran sama cewek pasar begini. Aku mundur 1 langkah. Jantungku seperti dipukul keras. Tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah saat Raka muncul dari balik tangga. Aku tersenyum getir, berharap ia menjelaskan. Tapi kalimat pertamanya adalah, "Maaf, Alia. Aku harus memilih yang terbaik untuk masa depanku." Aku menatapnya, tak percaya. Kamu dan ibumu terlalu sederhana buat aku. Kamu tahu kan dunia sekarang bukan cuma soal cinta? Aku butuh pasangan yang bisa sejajar. Bukan yang bawa-bawa amis ke rumah. Nadine tertawa puas, menatapku dari ujung rambut sampai kaki. Kamu pantasnya jadi tukang bersih-bersih pasar, bukan istri profesional seperti aku. Hatiku remuk. Tapi aku tak ingin menangis di hadapan mereka. Aku berdiri tegak. Terima kasih, Raka, karena sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Aku berbalik dan pergi. Tapi kata-kata mereka terus menggema di kepala. Bau amis. Tukang bersih-bersih. Cewek pasar. Tidak sejajar. Malam itu, aku pulang ke rumah dalam keadaan lunglai. Ibu membukakan pintu dengan wajah cemas. Saat melihat wajahku yang basah oleh air mata, ia tak berkata apa-apa, hanya memelukku erat. Aku gagal, Bu. Dia pilih perempuan lain karena kita bau amis. Karena kita miskin, isakku. Tapi ibu justru mengusap air mataku dan berkata,
Justru karena kita pernah dihina, kita harus buktikan kalau kita layak bahagia. Hidup bukan cuma tentang cinta, Alia, tapi harga diri. Sejak hari itu, aku berubah. Aku bukan Alia si gadis pasar yang mudah percaya dan mudah dibohongi. Aku adalah Alia yang akan bangkit, meski harus jatuh berkali-kali. Beberapa minggu kemudian, ibuku terkena tekanan darah tinggi. Mungkin karena terlalu sering memikirkan aku yang murung dan diam. Aku tak ingin kehilangan satu-satunya orang yang selalu bersamaku. Maka, setelah ibuku mulai pulih, aku mengajak beliau pindah ke kota pesisir lain. Di sana, aku bertekad mulai dari awal, tanpa Raka, tanpa masa lalu, tanpa kenangan yang menyakitkan. Di kota baru itu, aku bekerja di tempat pelelangan ikan. Sama-sama bau amis, sama-sama lelah, tapi kali ini aku tak peduli apa kata orang. Aku kerja keras, membantu para nelayan, belajar soal kualitas ikan ekspor, bahkan belajar sedikit-sedikit soal pemasaran luar negeri. Hidupku kembali terisi dengan tujuan. Di tengah lingkungan keras itu, aku bertemu seseorang bernama Ilham, lelaki sederhana yang punya hati mulia. Tapi tentang dia, akan kuceritakan nanti. Karena saat ini, yang terpenting adalah satu hal. Aku bersumpah tak akan pernah membiarkan orang lain menginjak harga diriku lagi. Dan kepada Raka, suatu saat, kau akan melihat betapa besarnya kesalahanmu meninggalkanku hanya karena aku, bau amis. Tunggu saja. Setelah kejadian menyakitkan di rumah Raka dan Nadine, malam-malamku penuh dengan tangisan yang kutahan. Aku tidak ingin menangis di hadapan ibu, meski mataku sembab setiap pagi. Tapi aku tahu ibu tahu. Ia tahu aku menahan sakit yang terlalu dalam untuk diucapkan. Ibu tahu hatimu hancur, nak. Tapi kamu nggak boleh hancur 2 kali. Sekali cukup. Selebihnya, bangkit, katanya sembari mengelus rambutku. Aku hanya mengangguk. Tapi sesungguhnya aku tidak tahu harus mulai dari mana. Hari-hariku berlalu seperti zombie. Aku tetap ikut ibu ke pasar, tetap bantu menyiangi ikan, tetap tersenyum kepada pembeli. Tapi jiwaku kosong. Cintaku dihancurkan dengan kejam, dan harga diriku diinjak-injak di depan banyak orang. Yang lebih menyakitkan lagi adalah saat aku mendengar kabar bahwa Raka dan Nadine pamer bulan madu mewah ke Maldives. Foto-foto mereka tersebar di media sosial, lengkap dengan caption sinis dari Nadine yang menyebut dirinya sebagai pemenang sejati. Teman-temanku di kampung mulai membicarakannya. Kasihan Alia ya, kalah sama wanita kota. Makanya jangan kebanyakan mimpi. Cowok kota MAH ujung-ujungnya nyari yang selevel. Seketika, semua luka terbuka kembali. Saat itulah, tanpa banyak bicara, aku memutuskan untuk pergi dari kampung halaman. Aku mau merantau, Bu, kataku di suatu malam setelah membereskan keranjang ikan terakhir. Ibu terdiam lama. Kalau kamu yakin, ibu ikut, jawabnya tenang. Aku menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Tapi ibu, kalau di sana susah? Bukankah hidup kita dari dulu juga susah? Tapi kita bisa. Kita tetap hidup. Sekarang ibu cuma ingin kamu bisa bahagia, meskipun kita mulai dari nol. Pelukan malam itu adalah titik awal dari perjalananku yang baru. Kami merantau ke sebuah kota pesisir besar di timur. Aku memilih tempat itu karena terkenal dengan industri hasil lautnya. Banyak kapal ekspor dan pabrik pengolahan ikan di sana. Aku bekerja sebagai buruh harian di tempat pelelangan ikan. Dari subuh hingga sore, aku harus membongkar hasil laut dari kapal, memilah ikan segar, mencatat kualitas, lalu mengemasnya. Tangan kasar, bau amis, bahkan kadang kaki melepuh karena berdiri terlalu lama, semua kulalui tanpa keluhan. Aku hanya ingin melupakan rasa sakit. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat. Di tempat itu, aku bertemu dengan seorang lelaki yang kemudian diam-diam menjadi cahaya kecil dalam hidupku. Namanya Ilham, seorang pengelola kapal dan pemilik lapak kecil pengolahan hasil laut. Ia bukan orang kaya. Tapi ia rajin, rendah hati, dan selalu memperlakukanku dengan hormat. Kalau semua orang kayak kamu, Alia, Indonesia pasti maju. Kerja keras, nggak banyak ngeluh, dan tetap senyum meski capek, katanya sambil menyerahkan sebungkus nasi goreng usai shift malam. Aku hanya tersenyum. Belum saatnya hatiku terbuka. Luka lama masih menganga.
Tapi Ilham tidak pernah memaksaku. Ia hanya ada, seperti sahabat yang tahu cara menghormati luka orang lain. 1 tahun berlalu, dan aku mulai mengerti seluk-beluk industri ikan laut. Aku belajar dari nol, bagaimana membedakan ikan berkualitas tinggi, bagaimana pengolahan standar ekspor, bahkan bagaimana cara membuat kemasan yang menarik dan aman. Setiap malam aku membaca artikel di warnet atau mencatat hal-hal kecil dari percakapan para eksportir. Ilham sering heran, kenapa kamu rajin banget nyatet-nyatetin begitu? Aku menjawab singkat, karena aku nggak mau selamanya cuma jadi buruh. Ilham tidak menertawakanku. Ia justru tersenyum, kalau kamu buka usaha sendiri, aku jadi karyawanmu, ya? Kami tertawa bersama. Tapi dalam hati aku berkata, ya, aku akan punya usaha sendiri. Dan aku akan buat semua yang pernah menghina aku menyesal. Di sisi lain, ibu yang ikut bersamaku mulai jatuh sakit. Ia kelelahan dan kerap batuk. Aku sempat panik, takut kehilangan satu-satunya keluarga yang aku miliki. Tapi ibu bilang, ibu hanya butuh istirahat. Kamu lanjutkan perjuangan kita, ya. Aku pun mengambil keputusan penting. Aku keluar dari tempat pelelangan ikan dan memulai usaha kecil membeli hasil laut langsung dari nelayan dan menjualnya ke pengepul ekspor. Ilham membantuku. Ia memperkenalkanku pada nelayan-nelayan kecil yang jujur dan mau bekerja sama. Sedikit demi sedikit, aku mengumpulkan modal dari hasil kerja selama ini. Awalnya aku cuma bisa beli ikan dengan jumlah terbatas. Tapi karena kualitas dan ketepatan waktu pengiriman, banyak pengepul mulai mempercayaiku. Namun di tengah semangatku membangun usaha, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Saat kubuka, hatiku langsung tercekat. Raka, kamu masih marah, Alia? Aku tahu aku salah. Tapi aku masih sayang kamu. Tanganku gemetar. Wajahnya muncul di foto profil. Masih seperti dulu, tapi ada gurat lelah dan raut kecewa di sana. Aku tak membalas. Esoknya, ia mengirim pesan panjang. Nadine meninggalkanku. Dia selingkuh dengan pengusaha luar negeri. Aku bangkrut. Semua hartaku habis. Aku cuma ingin bicara. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa pahit. Dunia memang adil dengan caranya sendiri. Karma itu nyata. Dan aku sedang naik perlahan. Suatu hari, aku berdiri di depan ruko sederhana yang kusewa. Di dalamnya ada freezer hasil laut, meja administrasi, dan rak kemasan. Usaha kecil itu kini punya 3 orang karyawan, termasuk Ilham. Ibu duduk di pojok ruangan sambil membantu melipat brosur sederhana yang aku cetak. Bu, dulu kita cuma jualan di pasar. Sekarang kita kirim ikan ke Jakarta, ucapku pelan. Ibu tersenyum dan berkata, ini baru permulaan, nak. Tuhan belum selesai mengangkatmu. Aku memeluk ibu. Dalam hati aku bersyukur karena tidak membiarkan luka mengubur mimpiku. Dan Raka? Biarlah ia melihat dari jauh. Biarlah ia tahu bahwa perempuan bau amis ini bisa bangkit. Bisa bersinar. Tanpa dia. Tanpa harus mengemis cinta pada lelaki yang hanya tahu memuja kemewahan. Tapi aku tahu ini belum akhir. Masih panjang jalanku. Masih banyak luka yang perlu sembuh. Tapi kini aku tahu satu hal. Aku bukan gadis lemah yang dulu kau tinggalkan. Aku adalah Alia, putri dari wanita tangguh penjajah ikan laut. Dan aku bersumpah akan menjadi perempuan yang tak bisa lagi dihina oleh siapapun. Setelah 1 tahun merantau dan memulai usaha kecil-kecilan, aku seperti hidup kembali. Hari-hariku kembali dipenuhi semangat yang pernah padam. Setiap peluh dan kerja kerasku kini memiliki tujuan. Aku ingin menjadikan luka dan hinaan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa harga diriku bukan untuk diinjak. Usahaku bersama Ilham terus berkembang. Dari hanya menjual hasil laut ke pengepul, kini aku mulai menjual langsung ke restoran-restoran besar di kota. Awalnya mereka ragu karena latar belakangku sebagai buruh dan penjual ikan pasar. Tapi setelah melihat kualitas dan ketepatan pengirimanku, kepercayaan mulai tumbuh. Yang paling membahagiakan adalah, ibu mulai tersenyum lagi. Ia tidak harus berdiri lama di pasar seperti dulu. Kini ia hanya membantu mengatur pembukuan dan kadang membantuku mengurus para ibu-ibu istri nelayan yang juga ingin belajar mengolah hasil laut menjadi produk awetan. Ibu bangga sekali sama kamu, Alia.
katanya sambil menatapku dari balik meja. Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati aku menangis. Aku tahu, ibu tidak pernah menyalahkanku atas luka masa lalu. Justru karena luka itulah aku menjadi kuat seperti ini. Di tengah kesibukanku, Ilham semakin sering berada di sampingku. Bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai teman bicara, tempat berbagi lelah, dan pelindung yang diam-diam selalu siap membantuku kapanpun aku butuh. Alia, katanya suatu malam ketika kami sedang mengepak kiriman seafood untuk dikirim esok pagi, kalau suatu saat kamu sudah benar-benar sembuh dari masa lalumu, bolehkah aku mengisi tempat yang kosong di hatimu? Aku kaget. Bukan karena aku tak menyukainya, tapi karena aku sendiri belum yakin apakah hatiku benar-benar pulih. Luka dari pengkhianatan Raka masih terasa, meski sudah tak lagi menyayat. Ilham, aku menatapnya, kamu orang baik. Tapi, izinkan aku menyembuhkan diriku sepenuhnya lebih dulu. Aku belum siap membuka lembaran baru. Ia hanya mengangguk sambil tersenyum. Aku tunggu. Karena kamu layak dicintai dengan tulus, bukan dipilih karena gengsi atau penampilan. Perkataannya menenangkan. Tak seperti Raka yang pernah menjanjikan bulan dan bintang lalu membuangku saat menemukan seseorang yang lebih berkilau. Hidup terus berjalan. Usaha ekspor kecilku yang semula hanya menjual ikan segar kini mulai berkembang. Aku mulai membuat produk olahan seperti ikan asin, cumi kering, dan kerupuk laut. Aku belajar teknik pengemasan modern dari YouTube dan seminar daring gratis. Aku juga dibantu oleh seorang relawan dari lembaga sosial yang memperkenalkan bisnis kecil ke pasar ekspor melalui pelatihan daring. Sedikit demi sedikit, aku mulai menerima pesanan dari luar negeri. Negara pertama yang menerima kirimanku adalah Singapura. Jumlahnya kecil, hanya beberapa kilogram cumi kering, tapi bagi seorang gadis yang dulunya cuma penjual ikan di pasar kampung, itu sudah seperti mimpi. Dan tak berhenti di sana. Kiriman demi kiriman mulai berdatangan. Aku mengurus izin usaha, memperbaiki manajemen, dan menambah karyawan. Ruko sederhana kami mulai terasa sempit, hingga akhirnya aku berani menyewa gudang kecil dekat pelabuhan untuk tempat pengepakan dan penyimpanan. Di tengah kesibukan itu, aku masih menerima kabar tentang Raka, dari orang-orang yang dulu pernah mengenalnya. Kamu tahu nggak? Raka sekarang jadi freelance nggak jelas. Katanya ditinggal Nadine, tuh cewek kabur ke luar negeri bawa duit dia. Aku mendengar bisikan itu di pasar ketika sedang survei bahan baku. Mereka tidak tahu bahwa aku mendengar. Waktu itu nikahnya mewah banget ya, sampai ada helikopter. Sekarang, katanya ngekos di gang sempit. Aku tak berkata apa-apa. Tapi jantungku berdegup cepat. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena kenyataan bahwa karma benar-benar tidak buta. Sore itu, aku kembali ke kantor dan duduk lama di depan komputer. Mataku menatap foto-foto dokumen ekspor terakhir. Di salah satu folder tersimpan foto masa lalu, aku dan Raka saat masih berpacaran di dermaga. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sakit lagi. Aku tersenyum dan menghapus foto itu. Sudah cukup. Kamu tak punya tempat di hidupku lagi. Tak lama kemudian, kejutan lain datang. Teleponku berdering dari nomor asing. Halo, ini Alia? Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa ya? Ini Raka. Dek, jantungku kembali berdebar. Tapi kali ini tidak sekuat dulu. Aku diam. Alia, aku mau minta maaf. Aku sadar aku salah besar. Aku bodoh. Aku ninggalin kamu demi wanita yang ternyata cuma lihat harta. Aku kejar gengsi, tapi sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Ia menangis. Tangis yang dulu kuharapkan datang ketika aku menangis di depan rumahnya. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Maaf, Raka. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi bukan untuk kembali. Hatiku sudah bukan milikmu lagi. Sekarang, aku punya seseorang yang melihatku bukan dari seberapa bersih tanganku atau seberapa harum tubuhku, tapi dari seberapa dalam cintaku dan seberapa jujur niatku. Alia, tolong, aku nggak minta kembali. Tapi aku butuh pekerjaan. Tolonglah. Aku butuh makan. Aku tercekat. Tuhan, ini lelaki yang dulu menghina ibuku bau amis dan menyuruhku tahu diri karena aku hanya anak penjual ikan?
Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Raka, aku tidak dendam. Tapi aku tidak bisa menolongmu. Aku punya prinsip. Dan aku tidak bisa mengizinkan orang yang dulu menghina ibuku bekerja di tempat yang dibangun dari keringat dan doa ibuku. Klik. Aku menutup telepon. Malam itu, aku merenung lama di pelabuhan tempat biasanya aku mengawasi kiriman ekspor berangkat. Angin laut berhembus pelan. Aku melihat para nelayan membongkar hasil tangkapan mereka. Aroma amis masih sama, tapi kini tidak ada lagi yang menghina. Bahkan mereka kini menyapaku dengan panggilan, Bu Alia, pemilik perusahaan ekspor hasil laut Sinar Samudera. Ilham duduk di sampingku. Kenapa kamu diam? Aku menoleh padanya dan tersenyum. Hari ini aku menghapus masa laluku. Berarti sudah waktunya aku mengisi ruang kosong itu. Aku tertawa. Tapi kali ini, aku tidak menunduk. Tidak ragu. Tidak takut. Iya, Ham. Aku sudah sembuh. Dan aku siap memulai hidup yang baru. Denganmu. Hari-hariku kini berbeda. Aku bukan lagi gadis yang takut dicaci karena bau amis. Aku adalah Alia, perempuan yang bangkit dari luka, perempuan yang tahu bahwa harga diri bukan ditentukan oleh penampilan atau pekerjaan, tapi oleh bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan Raka, biarlah dia melihat kehidupanku dari jauh. Karena kali ini, aku benar-benar bahagia. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Mentari pagi menyinari pelabuhan kecil tempat aku memulai usahaku dari titik nol. Suara ombak yang tenang seolah menyambut semangat baru dalam hidupku. Sudah lebih dari 2 tahun sejak aku dan ibu memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman, dan kini, aku berdiri di depan gudang pendingin modern milikku sendiri, tempat di mana ratusan kilogram hasil laut siap dikirim ke luar negeri setiap minggunya. Perusahaan ekspor hasil laut milikku, Sinar Samudera, mungkin belum sebesar perusahaan besar lainnya. Tapi setiap bata yang menegakkan bangunannya adalah hasil dari keringatku, air mata ibuku, dan semangat yang tak pernah padam. Aku membangun bisnis ini tanpa investor besar, hanya dengan tekad dan keyakinan bahwa aku bisa. Dan aku tidak sendiri. Ilham selalu ada di sampingku, setia seperti ombak yang tak pernah berhenti menyapa pantai. Dialah yang membantu menghubungkanku dengan para nelayan, mengurus pengiriman barang, bahkan tak ragu turun tangan saat aku kekurangan karyawan. Kita dapat pesanan baru dari Korea Selatan, kata Ilham suatu pagi sambil membawa kertas pol. Mereka minta pengiriman 2 ton cumi asin dan 1 ton ikan asap. Aku menatapnya dengan mata berbinar. Alhamdulillah, semakin banyak yang percaya. Ilham tersenyum. Mereka percaya karena kamu kerja jujur dan sungguh-sungguh. Bukan karena kamu punya gelar atau tampang mentereng. Aku tertawa. Tampangku amis, bukan mentereng. Ilham tergelak, lalu tiba-tiba menjadi serius. Alia, aku bangga padamu. Kamu perempuan paling tangguh yang pernah aku kenal. Aku menunduk, malu, tapi juga tersentuh. Kalimat itu sederhana, tapi mampu menghangatkan hati yang dulu sempat beku karena pengkhianatan. Di sisi lain, ibuku kini hidup dengan tenang. Ia tak lagi harus menjual ikan dari subuh hingga siang seperti dulu. Ia lebih banyak di rumah, kadang datang ke kantor hanya untuk sekadar melihat-lihat. Ibu senang lihat kamu sibuk, tapi jangan lupa makan, ya, katanya suatu hari sambil membawakan bekal ke kantor. Aku memeluknya, Bu, semua ini karena ibu. Kalau dulu ibu nyuruh aku balas dendam atau menyerah, mungkin aku sudah jadi wanita paling pahit di dunia. Ibu tersenyum, mengelus kepalaku seperti dulu saat aku kecil. Ibu cuma mau kamu berdiri tegak. Sekarang kamu sudah terbang. Aku tahu air matanya jatuh. Tapi bukan air mata sedih. Itu air mata bangga. Satu persatu, ibu-ibu nelayan yang dulunya hidup pas-pasan mulai bergabung denganku. Aku membuka program pelatihan gratis untuk mengajari mereka mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tinggi, seperti abon ikan, ikan asap, hingga camilan seafood kering. Bu Alia, saya baru kali ini bisa pegang uang 1 juta sendiri, kata salah satu ibu yang sudah lanjut usia, matanya berkaca-kaca. Aku hanya bisa tersenyum haru. Aku tahu rasanya hidup tanpa dihargai. Dan aku ingin semua perempuan di sekitarku merasakan bahwa mereka berharga. Kini aku bukan hanya pengusaha ekspor,
tapi juga pendamping usaha kecil. Aku ingin kampung pesisir tak hanya dikenal karena hasil lautnya, tapi juga karena perempuan-perempuan hebat yang ada di baliknya. Tapi hidup tak selamanya tenang. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa Raka datang ke kota tempat aku tinggal. Ia mencari pekerjaan dan tinggal di sebuah kos kecil dekat terminal. Aku tahu kabar itu dari teman lamaku yang kebetulan bekerja di sebuah koperasi. Katanya dia sekarang nyari kerja di tempat pengolahan ikan. Tapi semua orang nolak karena dia nggak punya pengalaman. Aku terdiam. Aku tahu rasa sakitnya ditolak. Aku tahu rasa pahitnya diabaikan. Tapi aku juga tahu, aku bukan penolong masa lalu yang pernah dibuangnya. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke kantor Sinar Samudera. Pakaiannya lusuh, rambutnya tidak terurus, dan wajahnya sangat familiar. Raka. Alia, aku menatapnya dari balik meja, berusaha menahan diri untuk tidak terbawa emosi. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku salah. Semua kata-kataku dulu tentang kamu dan ibumu, itu karena aku buta. Nadine meninggalkanku. Aku bangkrut. Aku kehilangan semuanya. Sekarang, cuma kamu yang bisa tolong aku. Aku menarik napas dalam. Raka, kamu datang bukan karena mencintaiku. Tapi karena kamu sudah kehabisan tempat untuk bersandar. Kamu menghina aku dan ibuku, karena pekerjaan kami. Padahal sekarang, pekerjaan yang kamu cari, adalah di tempat yang kamu hina dulu. Ia menunduk. Aku tahu. Aku rela kerja apa saja. Aku nggak minta dikasihani. Aku berdiri dari kursiku. Aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan berarti aku akan membiarkanmu masuk ke hidupku lagi. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku menghormati usahaku sendiri. Perusahaan ini dibangun dari luka yang kamu tinggalkan. Dan aku tidak akan membiarkan luka itu menodai hasil perjuanganku. Raka berdiri kaku. Ia mencoba bicara lagi, tapi aku menggeleng. Silakan keluar. Aku harap kamu bisa belajar dari kesalahan. Tapi bukan di tempat ini. Tanpa sepatah kata, Raka melangkah pergi. Dan saat pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya, aku bisa benar-benar menutup masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Sinar Samudera diundang untuk mengikuti pameran produk ekspor nasional di Jakarta. Aku dan Ilham berangkat sebagai perwakilan. Saat aku berdiri di booth kecil kami yang sederhana tapi bersih dan rapi, banyak orang datang bertanya. Ini produk luar biasa. Kualitasnya tinggi. Siapa pemiliknya? Alia, jawab Ilham, anak nelayan yang sekarang jadi eksportir. Mataku berkaca-kaca. Tapi aku bangga. Di tengah keramaian, seseorang memanggilku. Bu Alia, kami dari Kementerian Koperasi. Kami tertarik untuk bekerja sama dan membantu pengembangan usaha ibu untuk ekspor ke negara-negara Eropa. Aku nyaris tak percaya. Tapi ini nyata. Tuhan tak pernah tidur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa luka kita tidak sia-sia. Malamnya, Ilham mengajakku makan malam di restoran tepi laut. Lampu-lampu temaram menari di atas air, dan suara ombak mengiringi langkah kami. Ayah? Aku menoleh. Aku tahu kamu perempuan hebat. Dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan cuma di usaha ini, tapi juga di hatimu. Aku ingin menikah denganmu. Tapi kalau kamu belum siap, aku rela menunggu. Aku terdiam. Tapi kali ini bukan karena ragu. Bukan karena trauma. Tapi karena hatiku penuh haru. Ilham, aku siap. Pelaminan sederhana kami dibangun dari kasih sayang, bukan kemewahan. Para nelayan datang membawa ikan terbaik mereka sebagai hadiah. Ibu-ibu pesisir menyumbang makanan dan tarian tradisional. Ibuku menangis sepanjang prosesi pernikahan. Anakku, yang dulu dihina karena bau amis, kini dihormati banyak orang. Aku memeluknya erat. Semua karena ibu yang tak pernah menyerah. Dan ketika aku berdiri di samping Ilham, suamiku, aku tahu bahwa semua luka itu memang perlu. Agar aku bisa berdiri setegar ini. Agar aku bisa tahu bahwa cinta sejati bukan soal status atau harta, tapi soal siapa yang tetap bertahan ketika semua orang pergi. Kehidupan berjalan seperti roda,
dan roda itu kini berputar cepat. Saat aku perlahan naik menuju cahaya, Raka, lelaki yang dulu pernah menertawakan aku dan ibuku, mulai tenggelam dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri. Aku mendengar kabarnya dari seorang kenalan. Raka kini bekerja sebagai buruh angkut di sebuah pelabuhan kecil. Ia sering terlihat duduk sendirian, menatap kosong ke arah laut. Nadine, perempuan yang dulu dipilihnya sebagai istri kedua, ternyata hanya memanfaatkannya untuk harta dan nama baik. Begitu bisnisnya runtuh, Nadine meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang. Lebih menyakitkan lagi, Nadine membawa serta rumah, mobil, dan sebagian tabungan mereka. Raka benar-benar kehilangan segalanya. Ia beberapa kali mencoba bekerja di tempat-tempat pengolahan hasil laut, tapi tak tahan dengan kerja kasar dan upah yang kecil. Beberapa orang berkata, laki-laki itu dulu sombong. Sekarang lihat sendiri nasibnya. Karma memang nyata. Sementara itu, hidupku berubah jauh. Perusahaanku berkembang pesat. Aku mulai membuka cabang di kota pesisir lain dan memberdayakan lebih banyak ibu-ibu nelayan. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai pemilik saham kecil-kecilan, agar mereka benar-benar merasa memiliki usaha itu. Ilham selalu ada di sampingku. Ia bukan hanya suami yang setia, tapi juga mitra kerja yang bisa diandalkan. Ia memperlakukan ibu seperti ibunya sendiri. Seringkali aku melihat mereka duduk di teras rumah, berbincang sambil menyiangi ikan kering untuk stok produksi. "Ibu kamu luar biasa," katanya suatu malam. "Dia nggak hanya membesarkanmu, tapi juga menjaga hatimu supaya nggak jadi pahit." Aku mengangguk. Kalau bukan karena beliau, mungkin aku sekarang cuma perempuan yang terus menangisi masa lalu. Suatu hari, aku diundang ke sebuah acara penghargaan untuk perempuan penggerak ekonomi pesisir. Saat namaku dipanggil dan aku naik ke atas panggung, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Aku menatap ke bawah panggung, ke arah Ilham dan ibu yang duduk di baris depan. Dalam pidatoku, aku tidak membahas kesuksesan, uang, atau bisnis. Aku hanya bilang, saya lahir dari keluarga sederhana. Ibu saya hanya penjual ikan. Saya sendiri pernah dihina karena bau amis, karena pekerjaan kami dianggap rendah. Tapi saya belajar bahwa bau amis itu adalah bau perjuangan, bau kejujuran, dan bau cinta yang tulus dari seorang ibu untuk anaknya. Tepuk tangan kembali membahana. Jika hari ini saya bisa berdiri di sini, itu bukan karena saya hebat. Tapi karena saya punya ibu yang luar biasa, dan saya pernah disakiti sedalam-dalamnya hingga saya tahu bahwa saya harus bangkit. Air mata mengalir di pipi ibu. Ilham menatapku penuh bangga. Dan aku tahu, aku sudah menang, tanpa harus menghancurkan siapapun. Tapi Tuhan seperti belum selesai menunjukkan kebesarannya. Beberapa minggu kemudian, aku sedang mengawasi proses sortir ikan di gudang baruku ketika seorang pegawai datang terburu-buru. "Bu Alia, ada yang pingsan di depan pagar. Kami lihat dia kayaknya kenal ibu." Aku bergegas keluar, dan betapa terkejutnya aku saat melihat Raka tergeletak di depan pagar dengan tubuh kurus, dekil, dan mata cekung. Wajahnya hampir tak kukenal lagi. Ia tampak lebih tua dari usianya, seperti lelaki yang sudah menyerah hidup. Kami membawanya ke klinik terdekat. Saat siuman, ia menatapku dengan pandangan yang sulit kugambarkan. "Alia, maaf, aku nggak punya siapa-siapa lagi." Aku terdiam. Ini bukan kali pertama ia datang padaku dalam kondisi terpuruk. Tapi kali ini berbeda. Aku tak lagi merasa marah, jijik, atau benci. Aku hanya merasa iba. Tapi bukan iba yang membuatku ingin menolong seperti dulu. Hanya, iba sebagai sesama manusia. "Kenapa kamu datang ke sini lagi?" tanyaku lembut. Raka menatap langit-langit klinik. "Aku nggak tahu harus kemana. Nadine bawa kabur semuanya. Orang tuaku udah nggak percaya padaku. Semua teman menjauhiku. Aku hanya ingat kamu. Satu-satunya orang yang pernah tulus." Aku menghela napas. Aku pernah tulus. Tapi kamu hancurkan semuanya dengan pengkhianatan dan penghinaan. Sekarang aku bukan Alia yang dulu. Ia menangis. Air mata mengalir deras dari mata yang dulu pernah menatapku dengan sinis. "Aku nggak minta dikasihani, cuma, bolehkah aku kerja apapun di sini? Bersih-bersih pun aku rela."
Aku memandangi wajahnya lama. Lalu dengan tenang, aku berkata, aku tidak akan memberimu pekerjaan, Raka. Karena kamu datang bukan untuk memperbaiki dirimu, tapi hanya ingin lari dari kenyataan. Raka terdiam. Mungkin ia tahu, aku benar. Tapi, lanjutku, aku akan membayarkan biaya pengobatanmu hari ini. Bukan karena aku masih mencintaimu. Tapi karena aku tidak ingin jadi sepertimu, yang hanya tahu menghina saat berkuasa. Aku berdiri, menyuruh pegawai menanganinya. Lalu aku pergi, meninggalkan masa lalu yang kini tak lagi punya kuasa atas hatiku. Di rumah, malam itu aku duduk berdua dengan Ilham di balkon. Angin laut berhembus lembut. Aku ketemu Raka lagi, kataku. Ilham menoleh. Dia masih belum belajar? Aku tersenyum pahit. Belum. Tapi sekarang aku sudah benar-benar tak peduli. Bahkan rasanya kasihan pun tidak sepenuhnya muncul. Aku cuma ingin hidup tenang bersama kalian. Ilham menggenggam tanganku. Kamu hebat, Alia. Kamu nggak membalas dengan cara kotor. Kamu menang dengan caramu sendiri. Aku menatap langit, langit yang sama dengan langit kampung halamanku dulu. Hanya saja sekarang, aku berdiri di tempat berbeda. Tempat yang tinggi, bukan karena harta, tapi karena aku tak lagi dikuasai dendam dan luka. Beberapa tahun berlalu. Sinar Samudera kini mengekspor ke 5 negara besar. Kami membuka pelatihan di banyak kota pesisir, bahkan kampus-kampus mulai mengundangku untuk jadi pembicara. Pada salah satu seminar, seorang mahasiswi bertanya, Bu Alia, apa yang membuat ibu bertahan ketika semua orang meninggalkan? Aku tersenyum. Lalu ku jawab pelan, karena aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia hanya menunda waktunya. Dan semua orang hening. Termasuk aku. Karena dalam hati, aku tahu, aku bukan hanya selamat dari badai, tapi aku menjadikan badai itu sebagai kekuatan untuk terbang. Malam itu aku kembali duduk di tepi dermaga, tempat yang dulu sering menjadi pelipur laraku saat masih remaja. Bau asin laut menusuk hidung, namun bagiku, bau itu adalah nostalgia. Bau itu adalah saksi bisu perjuangan, luka, dan kemenangan. Dulu aku duduk di sini sebagai gadis miskin yang dihina karena bau amis. Sekarang, aku kembali ke tempat yang sama, tapi dengan diri yang berbeda. Bukan hanya status sosialku yang berubah, tapi cara pandangku juga. Aku bangkit bukan untuk membalas. Aku bangkit untuk membuktikan bahwa harga diri bukan ditentukan oleh seberapa harum tubuh kita, tapi seberapa keras kita bekerja dengan hati yang jujur dan tulus. Namaku kini sering muncul di media. Banyak yang menulis tentang perempuan penjual ikan yang jadi pengusaha ekspor hasil laut. Mereka menyebutku inspirasi. Mereka mengagumi perjalananku. Tapi mereka tidak tahu air mata yang pernah menetes tiap malam. Mereka tidak tahu betapa dulu aku ingin menyerah. Mereka hanya tahu hasil akhirnya, bukan jalan terjalnya. Aku tidak ingin terkenal. Aku hanya ingin bermanfaat. Karena itu, aku mendirikan Yayasan Cahaya Laut. Sebuah lembaga pelatihan gratis untuk ibu-ibu pesisir yang ingin memulai usaha rumahan. Kami ajari mereka membuat produk olahan, mengatur keuangan, hingga strategi pemasaran. Kami beri mereka modal usaha tanpa bunga. Ilhamlah yang mendesain sistem pelatihannya. Dan ibuku menjadi ikon semangat yayasan itu. Suatu hari, aku diundang menjadi pembicara utama di sebuah konferensi internasional bertema Women Empowering Coastal Communities di Singapura. Saat aku naik ke panggung, tak sedikit pun aku merasa rendah diri. Aku pakai baju khas nelayan yang sudah dimodifikasi elegan. Aku tidak ingin menutupi asal-usulku. Aku ingin menegaskan, aku bangga dengan darah nelayan yang mengalir dalam tubuhku. Di antara hadirin, tampak para investor, diplomat, pengusaha besar dari Asia dan Eropa. Salah satu moderator bertanya, apa motivasi terbesar ibu saat pertama kali memulai bisnis ini? Aku tersenyum dan menjawab, saya hanya ingin membuktikan bahwa perempuan dari pesisir, dari keluarga miskin, dari pekerjaan yang dianggap bau dan hina, bisa berdiri setara dengan siapapun. Saya tidak bangkit karena dendam. Saya bangkit karena saya ingin anak-anak di kampung saya punya pilihan. Karena saya ingin ibu saya bisa tersenyum tanpa merasa rendah diri. Tepuk tangan bergemuruh.
Dan hari itu aku menandatangani nota kerja sama ekspor dengan salah satu grup makanan laut terbesar di Eropa. Jumlahnya, bahkan aku tidak berani membayangkannya dulu. Kepulanganku ke kampung disambut dengan syukuran kecil-kecilan. Warga membentangkan spanduk bertuliskan, "Selamat datang Ibu Ali, kebanggaan desa pesisir kita." Aku melihat ibu berdiri di tengah kerumunan, memakai baju kebaya sederhana dengan rambut disanggul rapi. Wajahnya penuh haru. Ia memelukku lama sekali. "Bu, aku bukan siapa-siapa tanpa ibu." Ibu mengusap pipiku. "Kamu lebih dari apapun yang pernah kubayangkan, Nak. Kamu membuktikan ke dunia, kalau anak nelayan bisa jadi bintang." Namun seperti gelombang laut, hidup tidak pernah sepenuhnya tenang. Beberapa waktu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Raka tinggal di sebuah rumah kontrakan reyot di pinggiran kota. Ia jatuh sakit, tubuhnya makin kurus, dan penglihatannya mulai kabur akibat komplikasi diabetes dan tekanan darah tinggi. Nadine sudah menikah lagi dengan pria kaya, dan bahkan mengaku bahwa Raka adalah masa lalu kelamnya. Ada bisikan hati kecil yang menyuruhku untuk menjenguknya. Bukan karena aku peduli padanya secara pribadi, tapi karena aku ingin memberi penutup yang baik bagi bab luka di masa laluku. Aku datang diam-diam, hanya ditemani Ilham dan satu sopir. Saat membuka pintu rumah kontrakannya, bau lembab dan pengap menyambutku. Di dalam, Raka berbaring di ranjang reyot dengan kasur tipis yang nyaris lapuk. Matanya tampak sayu saat melihatku. "Alia," suaranya nyaris tak terdengar. "Kamu benar-benar datang?" Aku duduk di kursi plastik di samping ranjangnya. Ilham berdiri di belakangku, diam. "Apa yang kamu butuhkan?" tanyaku. Raka menarik napas panjang. "Aku nggak minta uang atau bantuan. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi bolehkah aku minta satu hal?" Aku menatapnya. "Apa itu?" "Maafmu. Aku tahu aku kejam, bukan hanya padamu, tapi juga pada ibumu. Kata-kataku waktu itu, hinaanku, semua itu dosa yang tak bisa kutebus." Aku menarik napas panjang. Hatiku berdebar, tapi bukan karena benci. Aku hanya merasa sedih. "Raka, kamu benar. Kamu melukai aku dan ibuku lebih dalam dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi aku sudah memaafkanmu. Bukan karena kamu layak, tapi karena aku ingin hidupku tenang." Raka menangis. "Terima kasih, Alia. Semoga Tuhan memberkati kamu dan keluargamu." Aku berdiri. "Jaga dirimu, Raka. Kalau kamu butuh pengobatan lebih lanjut, tim sosial perusahaanku bisa bantu. Tapi hanya sampai kamu bisa berdiri lagi. Selebihnya, itu urusanmu dan Tuhan." Ia mengangguk lemah. Dan aku pergi dengan hati yang ringan. Di mobil, Ilham menggenggam tanganku. "Kamu luar biasa, sayang. Kamu tidak menginjak orang yang sudah terpuruk, meski kamu pernah diinjak oleh dia." Aku menatap keluar jendela. Aku tidak ingin seperti mereka. Dendam hanya akan membuatku seperti mereka dulu, penuh kebencian. Kami pun diam, menikmati perjalanan pulang ke rumah. Beberapa bulan kemudian, Raka dikabarkan meninggal dunia. Tidak banyak yang datang ke pemakamannya. Hanya beberapa tetangga dan tim sosial dari yayasan kami. Aku tidak datang, tapi aku mendoakannya dari jauh. Dan untuk pertama kalinya, aku menangisi kepergiannya. Bukan karena cinta, tapi karena luka masa lalu kini benar-benar terkubur bersama jasadnya. Waktu berjalan. Anakku kini sudah berusia 5 tahun. Namanya Azam Rafiki, yang berarti tekad mulia dan pendamping sejati. Ia gemar ikut aku ke pabrik dan bercanda dengan para pekerja ibu-ibu. Mereka sering berkata, "Azam ini kayak miniatur Bu Alia. Kecil-kecil udah tegas." Dan aku hanya bisa tertawa haru. Setiap malam sebelum tidur, aku menceritakan kisah hidupku padanya. Bukan untuk membanggakan diri, tapi supaya ia tahu dari mana ia berasal. "Nak, ibu dulu pernah dihina karena bau amis, karena kerja jualan ikan. Tapi ibu bangkit. Karena yang hina itu bukan pekerjaan kita, tapi hati orang yang tak tahu menghargai." Ia mengangguk polos. "Kalau besar nanti, Azam mau bantu ibu bikin pabrik ikan yang banyak lagi," katanya penuh semangat. Aku mengelus rambutnya. "Yang penting kamu jadi anak baik.
Pabrik bisa dibuat siapa saja, Tapi hati yang jujur hanya bisa dimiliki orang yang pernah jatuh dan memilih tidak balas dendam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas. bebas dari rasa sakit, bebas dari dendam, bebas dari masa lalu. Aku bukan lagi Alia si anak penjual ikan yang bau amis. Aku adalah Alia yang bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan yang dihina pun bisa bersinar tanpa menjatuhkan siapapun. Pagi itu aku berdiri di depan gedung pelatihan baru Yayasan Cahaya Laut yang berlantai 3. Di bagian atas, terpampang jelas tulisan, Rumah Belajar Ibu Nur Aisyah, anak nelayan adalah pelita bangsa. Mataku berkaca-kaca melihat nama ibuku tertulis di situ. Gedung ini dibangun sepenuhnya dari hasil kerjasama antara perusahaanku dan lembaga internasional yang tertarik pada sistem pengembangan UMKM pesisir. Kini, sudah ada 42 kelompok nelayan perempuan dari berbagai provinsi yang bergabung dalam program pelatihan dan pendampingan usaha. Mereka bukan lagi ibu-ibu yang hanya mengandalkan suami melaut. Mereka punya keterampilan, kepercayaan diri, dan penghasilan sendiri. Aku berdiri di podium untuk menyampaikan pidato peresmian. Di bawah panggung, duduk ratusan perempuan tangguh dengan pakaian sederhana, wajah menghitam karena matahari, namun penuh semangat hidup. Aku memulai dengan suara tenang. Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, bukan pula karena saya kuat. Saya berdiri di sini karena saya anak dari seorang perempuan yang tidak pernah menyerah, bahkan saat seluruh dunia seolah mengejeknya hanya karena ia menjual ikan. Orang-orang bilang kami bau amis. Tapi saya katakan pada kalian hari ini bahwa bau amis dari laut adalah aroma perjuangan, aroma kejujuran, aroma kehidupan. Hening sejenak. Lalu terdengar suara tangis pelan dari bangku paling depan. Aku menoleh dan melihat ibuku menangis sambil menutupi wajah dengan kerudung. Aku melanjutkan, ibu saya, Bu Nur Aisyah, adalah simbol dari ribuan ibu pesisir lainnya yang bertahan di tengah badai kehidupan, tidak menyerah meski dihina, dan tetap mengasuh anak-anaknya dengan kasih yang luar biasa. Hari ini, kami mempersembahkan tempat ini untuk semua ibu-ibu seperti beliau. Tepuk tangan menggelegar. Ada yang berdiri, ada yang berseru, hidup Ibu Nur, hidup ibu-ibu pesisir. Hatiku hangat. Tidak ada balas dendam yang lebih manis dari membuktikan bahwa mereka yang dulu dihina kini menjadi inspirasi. Sepulang dari peresmian itu, aku mengajak Ibu, Ilham, dan Azam ke makam ayahku. Meski ayah dulu hanyalah nelayan biasa, bagiku ia juga pahlawan. Ia mengajarkanku arti kesederhanaan dan kejujuran. Kami taburkan bunga dan berdoa bersama. Azam duduk bersimpuh sambil membaca doa pendek yang dia hafal dari sekolah. Ibu, katanya lirih padaku, nanti kalau Azam besar, Azam mau jadi pemimpin yang bantu orang miskin. Biar mereka nggak sedih lagi kayak ibu dulu. Aku peluk dia erat-erat. Amin, nak. Itu cita-cita yang paling mulia. Waktu terus berjalan. Anakku tumbuh jadi remaja yang lembut hati dan cerdas. Ia sering membantu kegiatan di yayasan. Bahkan, pada usia 17 tahun, Azam menciptakan aplikasi sederhana bernama Pasar Laut, sebuah platform digital yang menghubungkan nelayan kecil langsung ke pembeli besar tanpa perantara. Aplikasi itu meledak. Banyak koperasi nelayan menggunakannya. Harga jual hasil laut jadi lebih adil, dan penghasilan nelayan naik hampir 2 kali lipat. Media menulis, Azam Rafiki, anak penjual ikan yang ubah sistem distribusi hasil laut nasional. Sebagai ibu, aku bangga bukan karena ia sukses, tapi karena ia punya hati yang tidak berubah. Ia tetap rendah hati, menyapa para nelayan tua dengan senyum, dan tidak pernah malu mengaku bahwa ibunya dulu hanya penjual ikan. Suatu sore, kami duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma yang selalu kurindukan. Ibu, kata Azam pelan. Boleh aku tanya sesuatu? Tentu, nak. Apa ibu tidak pernah menyesal telah memaafkan orang-orang yang dulu menyakiti ibu? Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi menyentuh titik paling dalam di hatiku. Azam, memaafkan itu bukan karena mereka pantas dimaafkan. Tapi karena ibu ingin merdeka. Ibu tidak mau hidup dikendalikan oleh luka.
Luka kalau terus disimpan, akan jadi racun yang membunuh kita pelan-pelan. Aku menatap wajah anakku yang mulai mirip ayahnya. Bukan Raka, tapi Ilham, suami sejati yang hadir di saat terlemahku dan mencintaiku dengan tulus. Ayah kamu, Ilham, mengajariku cinta yang tidak bersyarat. Dan ibu kamu, nenekmu, mengajariku kekuatan yang tidak perlu disertai dendam. Dua hal itu, nak, cukup untuk membuat ibu bangkit dan hidup tenang. Azam mengangguk pelan. Aku ingin jadi seperti ibu. Aku tersenyum. Kamu tidak harus jadi seperti ibu. Jadilah dirimu sendiri. Tapi jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Dan jangan pernah remehkan siapapun, hanya karena mereka terlihat sederhana. Beberapa tahun kemudian, aku dan Ilham sepakat untuk membuat sebuah buku. Judulnya, Bau Amis yang Mengharumkan Dunia. Buku itu berisi kisah nyata perjuanganku dan ibuku, lengkap dengan foto-foto masa kecilku, cerita tentang pengkhianatan Raka dan Nadine, hingga kebangkitan yayasan kami. Buku itu bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk jadi pengingat bagi perempuan lain, bahwa mereka tidak sendiri dan bahwa luka bukan akhir segalanya. Setiap pembelian buku, hasil keuntungannya disalurkan kembali untuk beasiswa anak-anak nelayan. Dan tahukah kamu siapa yang menulis pengantar di halaman pertamanya? Anakku sendiri, Azam. Di sana tertulis, ibuku tidak lahir dari keluarga kaya. Ia lahir dari keluarga sederhana yang dimuliakan oleh ketulusan dan kerja keras. Ia bukan hanya ibuku, tapi juga guru pertamaku. Terima kasih, Ibu, telah mengajarkanku bahwa bau amis pun bisa berubah menjadi harum, asal kita jujur, sabar, dan tidak membalas luka dengan kebencian. Kini aku tak lagi mengejar pengakuan, kekayaan, atau penghargaan. Hidupku tenang, damai, dan penuh syukur. Aku kadang tersenyum sendiri saat melihat ke belakang. Dulu aku hanya gadis kampung penjual ikan yang sering diejek. Kini, aku adalah pemilik jaringan ekspor hasil laut terbesar di Asia Tenggara, penggerak ekonomi pesisir, ibu dari seorang inovator muda, dan istri dari pria yang mencintaiku bukan karena status, tapi karena hati. Semua luka telah sembuh. Dan yang tersisa kini adalah cinta. Cinta dari ibu yang rela menjual hasil laut demi pendidikan anaknya. Cinta dari suami yang hadir saat semua orang meninggalkan. Cinta dari anak yang mewarisi semangat ibunya dan meneruskannya dengan cara yang lebih besar. Dan ya, warisan cinta itu akan terus hidup, melintasi zaman, menyentuh banyak hati, dan tak akan pernah lapuk meski diterpa waktu dan gelombang kehidupan. Karena cinta seorang anak penjual ikan adalah cinta yang paling murni.